Bab 423. Kamu kenal Eric Kin juga? Lalu, Eric Kin menemani Bella Fang ke asrama. Untuk jurusan bela diri, kondisi asramanya tergolong sederhana. Membawa Bella Fang ke pintu asrama 322 di lantai atas, Eric Kin mengetuk pintu, dan kemudian dua gadis keluar. Dari dua gadis itu, salah satunya sangat tinggi, hampir setengah kepala lebih tinggi dari Eric Kin. Yang lainnya sangat mungil, tingginya hanya sekitar 1,5 meter. Tetapi kedua orang itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka sangat kuat. Dengan usia belasan tahun, mereka sudah memiliki kekuatan seorang master di level puncak. Apa kamu tidak tahu bahwa anak laki-laki tidak bisa masuk ke asrama perempuan? Kata gadis jangkung itu tanpa ekspresi. Eric Kin tersenyum dan berkata, "Maaf, aku hanya mengantar adikku ke asrama dan segera pergi." Gadis pendek itu memandang Bella Fang dan berkata, "Kamu sangat putih, tidak cocok untuk jurusan ini. Terlebih lagi, menurutku kalian berdua hanya orang biasa kan? Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak cocok? Mungkin aku punya bakat." Bella Fang berkata sambil melambaikan kepalan tangan kecilnya. Gadis jangkung itu mengerutkan keningnya dan berkata, "Orang yang masuk ke jurusan ini biasanya adalah anak-anak dari keluarga Budo, untuk mendapatkan sumber pelatihan yang lebih baik. Karena kamu bukan dari keluarga Budo, mengapa kamu masuk ke jurusan ini?" "Betul sekali." Gadis pendek itu juga mengangguk sedikit, "Kalau ini murni untuk hobi, aku sarankan kamu memilih jurusan lain." Eric Kin berkata, "Tidak ada cara lain. Adikku menyukai jurusan ini, maaf merepotkan kalian." Gadis jangkung itu mendengus pelan, lalu menoleh dan kembali ke dalam asrama. Sedangkan si gadis pendek, dia berkata dengan sangat tidak senang, "Aku benci nona besar seperti kalian yang datang untuk masuk jurusan ini semata-mata karena penasaran." Setelah mengatakan itu, gadis pendek itu juga berbalik dan berjalan masuk. Melihat keadaan ini, Eric Kin mengerutkan kening. Jelas, kesan kedua gadis itu tidak terlalu bagus kepada Bella Fang. Dan temperamen Bella Fang terkenal sangat buruk, kelak mungkin akan ditindas. Memikirkan hal ini, Eric Kin berinisiatif untuk mengatakan, "Karena kita bertemu untuk pertama kalinya, nanti aku traktir kalian makan. Lebih baik tidak usah." Gadis tinggi itu menolak tanpa ragu-ragu, "Trik seperti ini tidak berguna bagi kami." Eric Kin berkata, "Tidak apa-apa, kita hanya makan di kafetaria, bukan di luar." Setelah meninggalkan kalimat ini, Eric Kin berbisik kepada Bella Fang, "Aku menunggumu di bawah. Ingat, tahan amarahmu." Wajah Bella Fang pun sudah menampakkan ketidakpuasan, bagaimana bisa wanita manja seperti dirinya tahan dengan perlakuan ini. Tapi ini bukan di kota A, jadi Bella Fang mengangguk, menahan amarahnya dan setuju. Kemudian, Eric Kin menoleh dan turun. Sore hari, Bella Fang beserta beberapa temannya keluar dari asrama mereka. Selain yang tinggi dan pendek, ada satu lagi teman sekamarnya. Temperamen teman sekamar ini ternyata sangat dingin, dan dia terlihat alim, bahkan nafasnya pun sangat stabil. Dia memakai kacamata berbingkai hitam di wajahnya, yang membuatnya terlihat semakin alim, sama sekali tidak seperti pejuang. Eric Kin sedikit mengernyit, diam-diam melepaskan kerohaniannya, melewati si gadis berkacamata. Hal yang membuat Eric Kin aneh adalah nafas pada gadis berkacamata itu sangat lemah, jangankan berlatih, sepertinya bahkan kehidupan sehari-harinya pun rentan terhadap penyakit. Aneh. Eric Kin menyentuh dagunya, dia pun memasukkan sinar kerohaniannya ke dalam diafragma gadis berkacamata. Pada saat ini, hawa dingin yang kuat tiba-tiba keluar dari diafragma si gadis berkacamata. Hah? Eric Kin mengerutkan kening. Diafragmanya sepertinya berbeda dari orang biasa. "Kamu benar-benar menunggu di sini?" Pada saat ini, gadis pendek itu menyela pikiran Eric Kin. Eric Kin menarik kembali kerohaniannya, mengangguk dan berkata, "Lelaki memang harus menepati kata-katanya." "Huff, tulus juga kamu. Kalau begitu ayo pergi, aku kasih tahu kamu dulu ya, kita sebagai pejuang punya nafsu makan yang besar, nanti jangan malah sayang duit." Lanjut gadis pendek itu. Eric Kin dengan bercanda berkata, "Makan apapun yang kalian suka, aku akan membayar semuanya."
Setelah percakapan singkat, diketahui bahwa gadis jangkung itu bernama Agnes, karena ayahnya menginginkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan warisannya, tetapi sebuah kecelakaan menyebabkan dia mandul seumur hidup, jadi dia membesarkannya sebagai anak laki-laki sejak kecil. Gadis pendek adalah Cecilia Guan dan gadis berkacamata adalah Febrina Wen. Sepanjang jalan, Febrina Wen hampir tidak mengatakan apapun, bahkan jika seseorang menyapanya, dia hanya mengiyakan saja. Setelah tiba di kantin, Agnes dan Cecilia Guan juga tidak sungkan, memesan semua yang mereka bisa. Adapun Febrina Wen, dia hanya memesan semangkuk nasi donburi. Pesan begitu banyak, kamu tidak akan merasa sayangkan, kata Cecilia Guan bercanda. Eric Kin tersenyum dan berkata, kelak aku harus merepotkanmu untuk menjaga adikku, uang segini bukanlah apa-apa. Febrina, kenapa kamu memesan begitu dikit? Ayo, makan punyaku. Agnes membagi setengah makanannya kepada Febrina Wen. Febrina Wen berkata dengan datar, aku tidak akan habis memakannya. Tidak apa-apa, taruh dalam mangkuk jika kamu tidak habis, kata Agnes asal-asalan. Baiklah, ayo cepat makan. Cecilia Guan melambaikan tangannya. Kenapa kamu tidak makan? Jangan-jangan kamu sayang dengan uangnya. Agnes melirik Eric Kin dan bergumam. Eric Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, kalian makan saja. Aku akan makan di restoran nanti. Kamu. Beberapa gadis itu tiba-tiba tertawa, kata-kata ini terlalu jujur. Bella Fang memiliki nafsu makan yang kecil, hanya makan beberapa gigitan. Tetapi Agnes dan yang lainnya, seolah-olah mereka belum makan selama beberapa hari, setelah beberapa saat semua makanan di atas meja telah habis dimakan. Coba ceritakan kenapa kalian memilih jurusan ini? Eric Kin bertanya dengan santai setelah makan. Agnes menghela nafas, lalu mulai bercerita perlahan. Setelah pemahaman singkat, ketiga gadis itu memiliki satu kesamaan, yaitu mereka berasal dari keluarga yang kurang dikenal. Karena sumber daya seni bela diri keluarga kecil itu tidak mencukupi, mereka mengirim anak-anak mereka ke jurusan seni bela diri di Universitas Jingdu. Kita yang berasal dari tempat-tempat kecil ini, tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar itu yang punya begitu banyak sumber daya yang tersedia. Jika kita tidak datang ke kota B, kemungkinan seumur hidup ini tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Grandmaster. Agnes menghela napas. Ya. Air muka Cecilia Guan juga penuh dengan kesedihan. Sumber daya seni bela diri saat ini hampir semuanya dikuasai oleh begitu banyak keluarga. Lupakan, menceritakan ini kepadamu juga tidak ada gunanya. Bella Fang yang di samping langsung menjawab, apaan? Eric Kin juga tidak berlatar belakang keluarga besar, sekarang juga bisa dibandingkan dengan para pemuda kota B. Agnes berkata dengan heran, kamu kenal Eric Kin juga? Tentu saja. Bella Fang sedikit bangga dan diam-diam melirik ke arah Eric Kin. Sepertinya kamu sudah mengerjakan PR sebelum datang. Cecilia Guan bercanda, sejujurnya, Eric Kin adalah idolaku. Cih, sudahlah, kamu bahkan tidak tahu seperti apa rupa Eric Kin, dan kamu bilang dia idola kamu. Bella Fang memutar matanya. Cecilia Guan memelototi Bella Fang dan berkata, apa yang kamu tahu? Meskipun ada banyak video di forum Budo, tapi semuanya sangat jauh sehingga tidak terlihat wajahnya sama sekali. Bagaimana aku bisa tahu rupanya? Kata-kata ini memang benar, bagi orang-orang setingkat Eric Kin, begitu mereka bertarung pasti sangat merusak, kamera tentu saja harus ditarik ke posisi yang sangat jauh untuk memastikan tidak akan hancur akibat terkena getarannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.